Bangsa dikatakan memiliki peradaban yang maju ketika bangsa tersebut mulai menuliskan ide-idenya. Karena dari ide-ide yang dituliskan tersebut akan menciptakan suatu peninggalan yang kemudian bisa diwariskan ke generasi-generasi yang berikutnya. Nah, salah satu bentuk dari peninggalan sejarah adalah naskah kuno. Menurut UU Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992, naskah kuno adalah dokumen yang berusia minimal 50 tahun, baik itu yang ditulis tangan maupun diketik, dan baik itu yang sudah dicetak maupun belum dicetak. Lalu bagaimana caranya kita mempelajari naskah-naskah kuno tersebut? Salah satu caranya dengan ilmu kodikologi. Ilmu kodikologi adalah ilmu yang berfokus untuk mempelajari fisik naskah kuno. Ilmu kodikologi sendiri adalah cabang ilmu dari ilmu filologi, dan menurut Siti Baroro Baret, kodikologi adalah cabang ilmu kodeks yang mempelajari seluk-beluk naskah, mulai dari tempat penulisannya, perkiraan umur naskah, perkiraan penulis naskah, alas dan bahan, dan segala aspek yang meliputi fisik naskah kuno. Nah, untuk itu, sebagai bentuk pelestarian naskah kuno, kami sudah mempelajari dan meneliti tentang salah satu naskah kuno yang ada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Kalianget, yaitu naskah kuno yang berisi tentang kitab-kitab tasawuf milik Bapak Irianto. Nah, untuk itu saya sudah terhubung dengan teman saya yang ada di Sumeneb untuk mengetahui lebih lanjut mengenai naskah tersebut. Merupakan rumah dari Bapak Irianto selaku pemilik naskah. Naskah ini disimpan dalam rak buku bersama dengan buku-buku lainnya. Naskah ini merupakan naskah yang berisi kumpulan kitab-kitab tasawuf milik pribadi dari Bapak Irianto yang tinggal di Sumeneb, Madura. Sangat disayangkan bahwasanya sampul depan dan belakang dari naskah ini telah sobek dan hanya menyisakan bagian kecil di bagian jilitan, sehingga judul dan penulis tidak dapat diketahui. Bahan dari sampul diperkirakan terbuat dari kulit hewan. Selanjutnya, alas naskah terbuat dari kertas yang sudah terlihat agak kusam dan berwarna putih tulang serta kecoklatan tanpa adanya cap kertas yang ditemukan. Tulisan dan gambar di naskah dalam keadaan baik dan masih bisa dibaca, walaupun tetap terlihat sudah usang dan beberapa bagian sobek dan keropos. Naskah ini menggunakan aksara pegon atau Arab Jawa yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas. Bahasa yang dipakai yaitu bahasa Jawa dan Arab dengan menggunakan logat Madura. Naskah ini tidak memiliki penomoran halaman naskah. Naskah ini terdiri dari 98 halaman yang masih tersisa. Jumlah baris per halaman yakni 11 baris dan jarak antar baris 0,8 cm. Yang terakhir, naskah ini memiliki gambar ilustrasi dan iluminasi. Ilustrasi dan iluminasi dalam naskah ini mungkin menjelaskan hal terkait kitab Mahrifat Batin, karena kitab ini bukan hanya berisi teori, melainkan juga terdapat praktek. Sementara, iluminasi yang terdapat dalam naskah berbentuk bulat berwarna merah yang kemungkinan berguna untuk mengakhiri kalimat atau sebagai penghias. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai naskah yang sudah ditampilkan dan dijelaskan tadi, saya sudah terhubung dengan teman saya yang langsung ada di Sumeneb untuk mewawancarai Pak Irianto selaku pemilik naskahnya. Silakan. Bapak sendiri ini kan orang Kalianget, tinggalnya juga di Kalianget. Sedangkan naskahnya kan bahasanya pakai Jawa sama Arab, terus tulisannya juga Jawa Pegon. Nah,
Pertanyaannya, kenapa kok bisa naskah ini ada di tangan Bapak? Naskah itu kan turun temurun. Jadi ada kemungkinan kalau dari cerita kakeknya kakek lah begitu ya. Jadi dulunya itu nulis naskah itu di Jawa, karena dia zaman dulu kan berguru agama dari pesantren Tua Langgar lah, dari dulu Langgar namanya. Mungkin dia belajarnya di Jawa gitu, terus dibawa ke Madura, akhirnya turun temurun sampai jatuh ke saya lah, sampai ke tahun sekarang lah, kira-kira seperti itu. Mengenai tulisan, memang di zaman itu kan tulisan abjad ABCD itu kan belum populer ya, mungkin di kalangan orang-orang kampung, dan kebanyakan di kampung sekarang pun, untuk kampung-kampung Madura di pedalaman, kemungkinan lebih fasih anak-anak itu menulis Arab daripada tulis abjad ABCD itu, apalagi zaman dulu. Kalau masalah pegonnya itu juga, pegon setelah dilihat-lihat kan pegonnya tidak sama dengan pegon yang akademik sekarang, agak berbeda. Jadi kemungkinan pegon itu sebelum ada pegon akademik sekarang itu, pegonnya sudah entah pegon apa namanya saya tidak tahu, tapi kalau di zaman sekarang kan di pesantren mana pegonnya kan berbeda. Nah, mengenai bahasa ya, karena leluhur ya, kata leluhur lah, belajarnya di daerah Jawa ya, otomatis tidak ya harus belajar bahasa asli sana yang asal gurunya yang ngajarin itu. Tapi juga adalah bahasa daerah-daerah sedikit yang masuk di situ, mungkin keterbatasan penguasaan bahasa. Jadi kalau dipelajari sekarang itu memang agak agak berbeda lah. Kita mesti menguasai, kadang di situ kan bahasa Kawi, kadang bahasa Jawa campur Madura gitu kan. Itu aja sih, seperti itu. Lalu berarti naskahnya ini kan dari turun temurun. Bapak sendiri tahu nggak sebenarnya digunakan untuk apa sih naskah ini pada leluhurnya dulu? Terus sampai sekarang juga sebenarnya digunakan untuk apa naskah ini? Ya. Kalau dari isinya naskah itu dari beberapa artikel yang dijadikan sebuah buku atau kitab. Di situ ada filsafat, ada tasawuf, semua mengarah ke Islam ya. Ada psikologi, ada tatanan-tatanan macam-macam lah ya, tatanan-tatanan seperti fikih juga ada, syariat ada. Jadi kalau dilihat dari isinya, itu di situ jelas buku itu digunakan untuk mengajar seperti di pesantren kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kalau zaman segitu kemungkinan lah langgar di kampung atau biasalah entah di mana lah, pokoknya di daerah pedalaman lah, di kampung lah ya itu. Kalau sekarang ya setelah saya pegang, banyak sih dari teman-teman yang memang berkecimpung di urusan filsafat, dia nambah wawasan, juga sering mempelajari isi dari kitab itu. Juga teman-teman yang berkecimpung terutama banyak dosen yang berkecimpung di pelajaran tasawuf atau di lain itu juga banyak sih yang memang di artikel kitab itu ada. Ya begitu. Berarti untuk dipelajari ya, pelajari. Lalu apakah ada kayak cara khusus untuk memperlakukan naskahnya gitu? Misalnya ada ritual atau apa gitu? Oh tidak, karena memang dari titipan kakek bapak, tidak ada seperti itu. Ini buku, isinya dipelajari, diamalkan,
Jadi tidak boleh lebih dari Al-Quran gitu. Jadi ya biasa aja, paling untuk sekarang dikasih kamper biar awet, tidak dimakan apa ngengat atau rayap atau apa itu, ya sebatas itu saja, paling itu aja. Berarti hanya untuk dipelajari doang ya? Dipelajari isinya. Terus kan itu sampulnya udah rusak, terus naskahnya juga banyak yang rusak. Nah, itu kira-kira kerusakannya itu dari kapan? Apa sudah dari dulu? Apa baru-baru ini? Oh, kalau kerusakan itu sejak saya pegang sampul memang sudah tidak ada. Terus kalau pinggirnya dimakan binatang ngengat itu sudah memang sudah seperti itu. Kalau yang lepas-lepas sebagian ya baru-baru aja lepas setelah saya pegang. Terus ya banyak sih, banyak dari artikel yang tidak full, banyak yang tidak full, kita carikan referensi di teman-teman, di kitab-kitabnya teman-teman, entah buku apa gitu, yang kira-kira sama gitu. Apa Bapak punya kayak niatan naskahnya ini mau ditaruh di museum apa gimana gitu? Enggak, karena kalau titipan dari orang tua ya, kakek, karena ini kan saya anggap sebagai warisan. Jadi kalau warisan ya tidak mungkin saya taruh di museum, mungkin nanti saya wariskan ke turunan saya, ke anak-anak saya juga, nanti terserah lah. Kalau selama peraturan pemerintah buku-buku tua itu tidak dikuasai negara, apalagi itu warisan dari nenek moyang dan jelas warisannya dari orang tua ke orang tua, ya nggak mungkin saya taruh di museum. Jadi kan termasuk amanah saya menjaga warisan lah gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Itu dia wawancara langsung bersama pemilik naskahnya Bapak Irianto yang ada di Sumeneb. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi nih mengenai naskah yang sedang kami teliti, kami sudah menghubungi salah satu narasumber yang juga pernah meneliti naskah ini, yaitu Bapak Abdullah dari Universitas Al-Azhar. Silakan. Saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Abdullah Amir. Beliau merupakan alumni dari Al-Azhar dengan jurusan Filsafat dan Fakultas Usuluddin. Beliau juga S2 Studi Ilmu Agama Islam dengan kompetensi filsafat Islam, tasawuf, dan juga psikologi. Sedangkan ilmu yang beliau geluti adalah tasawuf Islam yang berkembang di Nusantara. Kami ingin menanyakan terkait dengan naskah, kan sudah rusak naskahnya, covernya hilang dan sebagian naskahnya juga sudah hilang. Hal itu tentu menyulitkan kami dalam mengetahui aspek sosiologinya. Apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana cara mempermudah kami untuk menemukan aspek sosiologinya? Ya, terima kasih. Untuk mengetahui apakah sebuah naskah itu ditulis oleh siapa dan bagaimana mencari aspek sosiologinya, maka hal yang paling penting adalah harus dipastikan dan ditanyakan dulu kepada pemilik naskah. Pemilik naskah inilah yang menjadi kata kunci yang menggambarkan bagaimana naskah itu ada. Misalnya, kalau naskah rusak, maka bisa dicari inti ajaran tulisan dalam naskah itu. Kira-kira dia berbicara tentang apa dan siapa penulisnya. Untuk mengenai penulisnya, maka bisa ditanyakan langsung kepada si pemilik naskah. Karena tidak ada sebuah naskah tiba-tiba ada dengan sendirinya, pasti ada latar belakang mengapa naskah itu bisa sampai di tangan si pemilik. Nah, dari pemilik itulah nanti, walaupun dia diperoleh secara turun-temurun, pasti ada orang terakhir yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang itu adalah yang punya naskah atau ditulis orang lain tapi menulis tentang ajaran orang tersebut, atau
berdasarkan dari info yang lain, dari data-data pembanding. Kalau misalnya tentang satu konsep, dicari konsep pembandingnya. Kira-kira konsep itu berkait tentang apa, bicara tentang apa, siapa yang lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai penulis awal. Pasti ada. Kalau misalnya dari cucu, untuk yang turun-temurun dari kakek, atau kalau enggak dari A kepada si B, mungkin si B adalah gurunya atau si B adalah kakeknya. Itu yang bisa menjawab adalah si penulis, si pemilik naskah. Itu harus dijelaskan dulu siapa, atau ditanyakan dulu kepada si pemilik naskah, buku ini kira-kira bersumber dari mana. Itu ya. Tentang penanggalannya juga tidak diketahui. Bagaimana cara untuk bisa menentukan? Untuk mengetahui itu, langkah awal tadi harus diketahui dulu siapa pencetus atau pemilik atau yang punya ajaran dari sumber ini. Dari sumber inilah nanti akan diketahui. Contoh, jika ternyata buku ini ditulis oleh seseorang, ya, maka jika diketahui orang itu, maka dapat diprediksikan orang itu hidup di tahun berapa, di zaman apa. Biografi si penulis awal inilah yang bisa ditarik. Orang ini hidup di zaman apa, kondisinya seperti apa, budaya kala itu di zaman apa, sehingga penulisannya akan bisa diketahui. Kira-kira buku ini ditulis pada perkiraan tahun berapa, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Terima kasih. Nah, itu dia wawancara bersama Bapak Abdullah, narasumber kami yang juga pernah meneliti naskah ini. Dari informasi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa naskah milik Bapak Irianto ini sudah diturun-temurunkan selama bertahun-tahun di keluarga beliau dan disimpan hingga saat ini. Dan ternyata naskah ini berisi tentang kitab-kitab tasawuf mengenai ilmu psikologi dan filsafat Islam. Naskah ini diperkirakan digunakan sebagai bahan ajar para mursyid karena bahasa yang ada di dalamnya merupakan bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam. Terlebih lagi, naskah ini ditulis dalam aksara pegon. Karena naskah ini disimpan di kediaman Bapak Irianto, cukup sulit untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek sosio naskahnya. Sehingga tidak banyak yang bisa kami dapatkan mengenai aspek sosio naskah dari naskah ini. Sekian laporan dari kami, saya Mas Durian Novanti undur diri.